Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah anggota malam Sabtu. Sebelum membaca kita mulai pada pertemuan dan kami juga agar dulu kita muslim. Mari kita sama-sama melakukan kajian yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. Tawaitul afkar fi fadilatil muslim di baik ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mari kita sama-sama mendengar Allah Taala yang Maha Rahman wa Rahim setelah kita melalui rangkaian ibadah panjang maka telah melewati hari raya kemenangan yang kita ini kita kembali bisa sama-sama berakhir bersilaturahim sekaligus melanjutkan bacaan istiqomah kita di pembacaan malam Sabtu yang mulia. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, sahabatnya, dunia. Terima kasih dan berkorban yang sosial kepada Ustaz Muhammad datang dari waktu bertambah sebelum kembali menemukan silaturahim dengan iman dan sekaligus menyampaikan tausiah pencerahan nasihat agama. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kembali melakukan waktu hadir ilmu agama yang dasar langsung. Mudah-mudahan berkat pertemuan kita malam ini mendapatkan waktu dan terakhir dari Allah Taala. Terima kita awali pembacaan malam ini kita bersama dalam pembacaan kita. Bila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Mari mudah-mudahan membaca suatu mana kita yang menantang manfaat itu di selanjutnya waktu sudah bersama Habib dari yang saya bermaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiullah Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Khususan lahu Syekh Ahmad bin Syed Abdul Rahman Al-Nahrawi wa li jami'i syekhina wa li mu'allimina wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'il muslimin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dhaharat dhahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufik, hidayah serta inayah
dan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersama-sama berhadir, berkumpul di dalam ruangan masjid ini. Sehingga kita bisa bersama untuk melanjutkan bacaan kita, yaitu tentang akidah. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, istri, zuriyat, dan pengikut setia beliau sampai hari akhir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala wa mimma jaa bihi al-ba'tsu wal hasyru, dan daripada penghabaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah dibangkit pada hari kiamat dan dihalau ke padang mahsyar. Itu disebut dengan hari berbangkit. Terjadi hari berbangkit ini setelah semua makhluknya Allah sudah mati. Tidak terkecuali siapapun yang bernama makhluk. Baik itu makhluk adalah manusia, ataupun jin, ataupun ia bernama binatang, ataupun ia makhluk yang mulia berupa malaikat, akan merasa yang namanya kematian. Jadi setelah semua makhluk itu mati, nah maka disitulah nanti akan ada hari berbangkit, yang kemudian mereka akan dihalau ke padang mahsyar. Ujar orang Bahari menyambat hari pembalasan. Apa yang dibalas? Amal perbuatan yang pernah kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan balas. Man 'amila sholihan falinafsih. Siapa beramal solih, amal kebaikan besaninya. Man asa'a falaiha. Siapa yang berbuat jahat, itu pun akan kembali kepada dirinya. Jadi hasyar, dihalau, ba'as itu artinya dibangkit makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ba'tsu huwa ihya'ul amwat wa ikhrajuhum min kuburihim. Yang nimanya dibangkit itu ialah dihidupkan sesudah mati dan dikeluarkan mereka daripada kubur-kubur mereka. Ada di dalam tafsir Yasin, ketika seluruh makhluk-makhluk Allah itu sudah habis binasa. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ainal jabbarun, kata Allah, mana orang-orang yang hukum. Ainal mutakabbirun, manakah mereka-mereka yang angkuh. Maka pada ketika itu tidak ada satupun yang menjawab, karena memang tidak ada lagi yang hidup. Hanya Allah satu-satunya yang tidak mati. Lain daripada Allah yang namanya makhluk mati. Dan disebutkan di dalam tafsir Yasin itu bahwasanya ketika malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya, itulah terjadi guncangan yang sangat besar, disebut dengan yaumul qiyamah. Jika makhluk semuanya mati, alam-alam pun hancur. Dan ketika matinya makhluk, tiupan sangkakala yang pertama menunggu kepada tiupan yang kedua berjarak 40 tahun.
tanpa ada penghuni satu orang dua pun. Kemudian ketika Allah ingin membangkitkan makhluk ini, menghidupkan makhluk, Allah ada menjadikan yang namanya bahrul hayat. Airnya itu seperti air mani laki-laki. Allah perintahkan yang di bahrul hayat ini untuk gugur menghujani bumi. Ketika sampai di bumi, airnya tersebut meresap. Apabila sampai kepada jasadnya seseorang yang sudah hancur lebur, maka ia akan kembali seperti sedia kala. Tangannya, betisnya, kepala, awaknya, semua. Jadi, dan pada ketika Allah ingin membangunkan mereka terlebih dahulu, Allah hidupkan malaikat yang bernama Israfil. Israfil ini kan tukang tiup. Satu di antara malaikat 10 yang wajib kita kenali. Arti kenal itu tahu. Kenal dulu Israfil, tukang tiup, sangkakala. Di ketika malaikat Israfil ini sudah Allah hidupkan, Allah menyuruh untuk meniup terumpet sangkakala. Ketika Israfil meniup, disitulah Allah berfirman, Ya ayyuhal idhamun nakhirah. Wahai kalian tulang-tulang yang sudah hancur lebur. Wal juludul baliyah, dan kemudian daging-daging yang remuk. Hendaklah kalian bangkit. Hendaklah kalian bangun. Untuk apa mereka ini disuruh Allah bangkit dan bangun? Lil hisab, untuk diadakan perkara hisab. Ini namanya menghitung jejak langkah kita pada ketika kita di dunia. Penyaujir Sayyidina Umar itu apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo aja Umar, hitung diri kalian sebelum nanti kalian dihitung orang. Namun kita yang menghitung sendiri masih bisa mentahu batinnya. Apa yang kukerjakan, di mana ada kesalahan, di mana ada kekurangan. Apabila terdapat di dalam kehidupan kita yang terdahulu berupa kemaksiatan, kedurhakaan kita terhadap Allah, disitulah kita bisa menghisap tadi, menghitung, lalu akan timbul taubat daripada kita. Tadi membaca istighfar. Pokoknya istighfar yang 3 kali tadi tuh, jangan sampai kada kita baca setelah salat 5 waktu. Walaupun kita sholat sendirian, baca terus. Ada 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampuni dosa seseorang yang sering membaca itu. Dan sama itu juga istighfarnya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka para sahabat. Apabila kalian mau tidur, maka hendaklah baca istighfar itu tadi 3 kali. Ya Rasulullah, siapa yang membaca istighfar itu apa? Allah ampuni dosanya walaupun banyak seperti bukit. Allah ampuni dosanya walaupun banyak seperti daun-daunan. Allah ampuni dosanya walaupun banyak seperti butiran pasir. Dan Allah akan ampuni pula dosanya sekalipun banyak seperti titisan air hujan yang turun dari langit. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama aja 3 kali ketika kita hendak guring. Cuma tadi setelah sembahyang maghrib, sembahyang isya baca pulang, sembahyang subuh baca pulang, sembahyang zuhur dan asar baca kelima waktunya setelah sholat 5 waktu. Bapak Ibu hadirin walhamdulillah. Nah, jadi mereka itu adalah dibangkit oleh Allah untuk diadakan perkara hisab.
Inilah yang menjadikan kita hidup di dunia tidak akan berani berbuat sekehendak, ibarat bahasa. Karena ada pertanggungjawabannya. Kalau kita berbuat kada ada pertanggungjawabannya, mana buat apakah? Tapi oleh karena ada tanggung jawab, ini yang membuat kita berpikir tidak berani memperbuat sesuatu perbuatan yang mengakibatkan akan kecelakaan kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu ngarannya berbangkit tadi. Wal hasyru, dan kemudian artinya hasyar itu ialah huwa syauqu lil khalqi jami'an ilal mauqifi lil hisab, yaitu dihalaunya makhluk kesemuanya ke padang mahsyar untuk diadakan perkara. Jadi disuruh berkumpul entah berapa miliar manusia. Kita jangan menyangka manusia itu cuma di Indonesia, kan, seluruh dunia. Dan bahkan akan dihalau oleh Allah mulai zaman Nabiullah Adam manusia. Baik kiamat. Nah, kita kata kaum bayangkan berapa miliar manusianya. Di Indonesia berapa ratus juta. Indonesia aja. Cina 1,5 miliar. India kurang lebih 1 miliar. Yang mau ini belum lagi tang terdahulu. Dikumpul di dalam suatu tempat mahsyar. Bagaimana berdesakannya. Nah, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada bersabda. Kepada Rasulullah ada 3 kelompok orang yang nantinya di padang mahsyar ia tidak merasa bersasak. Berumpat bahasa bajajal itu ada umpat. Ia tidak merasa panas. Ia tidak merasa huru hara. Dan mereka berada di atas bukit kecil daripada misik kesturi. Yang pertama orangnya ialah orang yang menjadi imam dan makmum senang dengan dia. Orang ketujuh ia jadi imam. Berarti orang ini bisa membawa pembawaan. Kalau dulu ada almarhum guru Hasan Husaini sambil menggayai lawan jemaah. Sembahyang tuh di sidin jangan ketua khusyuk. Bahasa sidin. Sembahyang tuh di sidin ya kayak sopir. Sopir nu mabahano lihat sapion. Tahu di belakang. Mau kada tahu di belakang nggak bisa. Nah demikian pula imam diganang penumpang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kalau kalian menjadi imam, fal yukhaffif, maka hendaklah ringankan di dalam sholat. Ai fil qiraati surah, di dalam bacaan surah. Kenapa jadi Nabi itu menyuruh ringankan? Karena yang di belakang ini macam-macam, ada yang tuha, ada yang penyakitan. Yang tuha itu kalau dekat di kawah berdiri lawas. Kalau menggetar ajalin tohot sidin. Nah, artinya surahnya yang sedang. Surahnya yang sedang. Ada di belakang itu macam-macam yang diarif. Tapi ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian sholat sendirian, maka panjangkanlah sekuasa kalian. Ayo, apa hendak? Kita sembahyang tahajud berdiri pukul 3, 2 rakaat aja. Pukul 5 nya salam, itu jadi masalah. Sebab saurangan. Kira-kira namun 2 jam itu, berapa juz Al-Quran? Namun orangnya hafal Al-Quran. Ada hafal nih, ya seorang ada, ini baca. Mana nang hafalnya. Nah, tapi kalau menjadi imam ringan. Orang yang menjadi imam dan makmumnya ketujuh. Jadi pembawaannya bisa kurang. Bisa. Jadi makmum merasa ringan, kemudian. Dan kemudian rajulun adzana fi masjidin da'a ilallah, seseorang yang azan di masjid memanggil kepada Allah. Tapi tujuannya hanya karena Allah, bukan
bukan karena apa-apa. Ini tukang bank, tukang azan, lain pegawai bank, lain tukang azan. Maksudnya ialah seharian itu sebagian besarnya hanya azan. Kewiannya, kewiannya. Palingnya ada uzur, apakah dari umpama mau kada. Kalau kada ada apa-apa ini aja. Nah lain orang karena tugas itu lain. Ini ada di sebagian masjid tuh bertugas aja. Si anu ada tugasnya. Nah kebetulan umpama maghrib ini bangun hujan lebat pulang. Jadi ujar nang saya ini umanya. Sehingga kada giliran ku aku kada turun kada di masjid. Nah itu kan karena giliran bukan karena benar-benar ingin karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang jujur benar-benar karena Allah. Dan kemudian ialah yang ketiga, orang yang ditimpakan oleh Allah dengan keduniaan serba kurang, tetapi tidak mengalahkan dengan akhiratnya. Padahal orang ini dunianya kekurangan, tapi ibadahnya tetap maju. Padahal dunianya kekurangan, nuntut ilmunya tetap awal. Ibadahnya maju, nuntut ilmunya bisa, sembahyang jamaahnya hadir, padahal hidup serba kekurangan. Nah, orang ini akan aman di padang mahsyar nang bakal jalan. Dalam riwayat lain ada kalau orang yang dapat naungan Allah daripada arasy Allah. Banyak itu banyak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita. Dihalaunya makhluk kepada suatu tempat untuk diadakan perkara itu ngarannya mahsyar dan dibangkitkan. Ini ditemui oleh makhluk-makhluk. Wa mimma jaa bihi akhdhul ibadi suhufahum, dan kemudian penghabaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah hamba nantinya akan mengambil catatan amal mereka. Catatan amal. Ta'atirihun, akan datang nanti angin. Fatatirus suhuf, maka terbanglah buku catatan amal. Min khazanati tahtil arasy, itu adalah daripada arasy. Maka catatan-catatan amal tersebut summa ta'khudhuhal malaikah, akan mengambil oleh malaikat min a'naqihim, daripada leher-leher mereka, wa yunawiluna lahum, dan malaikat akan menyerahkan catatan amal itu kepada mereka makhluk, fi aidihim, ke tangan mereka. Jadi buku-buku itu terbang menuju kepada macam-macam manusia. Malaikat menjelaskan. Ketika malaikat mengambil, malaikat menyerahkan. Fal mu'minul muti'u ya'khudhu kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah, dia akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Ada kalau di dalam kitab Imam Ghazali itu Bidayatul Hidayah namanya, ada di situ bacaan ketika kita membasuh tangan kanan ketika berwudu. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ingat juga bacaannya. Bacaannya. Cuma kesimpulannya, ya Allah, berikanlah catatan amalku dengan tangan kanan. Artinya menyambut dengan tangan kanan. Nah itu orang-orang mukmin taat kepada Allah. Wal kafiru ya'khudhuhu bishimalihi aw min wara'i zahri. Dan orang-orang kafir, ia akan mengambil catatan-catatan amalnya dengan tangan kirinya atau liwat belakangnya. Maka dengan tangan kiri dan belakang inilah orang yang akan celaka. Orang yang akan celaka. Jadi catatan-catatan itu
Nanti ada makhluk di akhirat itu yang bingung. Kata Allah Subhanahu wa taala pula, ini ialah catatan di kami. Baca usul. Oh iya banget. Nggih, bujur. Cuma Tuhan yang jar makhluk ini ada nih kan ulun kada pernah mampu membuat ini. Kenapa aja Tuhan ini? Haji, umpama. Kenapa catatannya ada di sini? Oh, sekalinya seseorang ini benar-benar hendak pulang haji, lain hendakan, hendakan belum hendak lain. Orang ini berniat mengeraja sesuatu perbuatan ketaatan yang memang dasar ia ingin mengerjakan. Maka kan kalau kita itu sudah menyatakan sudah dapat satu ganjaran. Nabi Musa di dalam suhuf Taurat itu dapat. Ini ajidu fil alwah ummatan. Ulun wahai Tuhan ada memperdapati dengan segulungan umat. Idza hamma ahaduhum bihasanatin, apabila mereka hendak berbuat mencipta ingin berbuat kebaikan, kutiba lahu hasanatun wahidatun, dicatat baginya satu kebaikan. Pencipta aja deh. Bila menggawi itu sampai 10 sampai 700 lipat gandanya sampai tidak terhitung. Tapi ada 3 macam amal. Yang 3 macam amal itu ada tulisannya daripada besarnya ganjaran di sisi Allah. Yang pertama saum, ya, puasa Ramadan dari itu. Puasa Ramadan itu sesuatu ibadat yang luar biasa. Wa ana bihi jalla ta'ala. Aku jalla ta'ala kainan nang mangganjarannya. Makanya Ramadan itu ada nang gana banget pahalanya, ada nang parai. Nang parai itu ya Rasulullah itu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athas. Betapa banyak mereka yang berpuasa tidak mendapat ganjaran daripada puasanya terkecuali hanya haus dan lapar. Kenapa? Sebab orang ini ia tidak memelihara dengan kualitas puasa. Kan puasa itu ada cuma menahan lapar dan haus. Ada menahan anggota batang tubuh. Jadi pembatal pahala ini yang dipelihara. Pembatal pahala itu banyak keluar daripada lidah. Menggibah orang, memfitnah, berdusta, menggunjing, itu menggibah, macam-macam. Nah, jadi orang yang berpuasa di samping menahan lapar, di samping menahan haus, anggota batang tubuh ditahannya juga. Walaupun sekarang ini adalah namanya bulan Syawal, bukan lagi bulan Ramadan, anggota batang tubuh yang 7 itu tetap berpuasa. Puasa tangan daripada mengambil yang haram. Muntung puasa daripada berkata-kata yang haram. Lidahnya puasa daripada memandir yang haram. Matanya puasa daripada memandang yang haram. Itu kan didikan Ramadan. Oh, kita tidak bulan Ramadan, Anda yang haram di hadapan beruntuk. Bulan Ramadan, di luar Ramadan seharusnya sama. Didikan yang Allah didik di dalam Ramadan, kita bawa keluar Ramadan. Bawa keluar Ramadan. Itulah didikan orang yang berhasil di dalam Ramadan. Jadi saum itu ada tulisannya daripada kenalnya pahala. Dan kemudian yang kedua adalah sabar. Sama pada huruf sad. Sabar. Sabar itu sesuatu perbuatan yang sangat mudah dibicarakan tapi sulit dipraktikkan. Untungnya tidak keluh kesah. Hatinya hanya mengeluh kepada Allah. Tapi seandainya kita diberikan oleh Allah suatu garing umpama, garing dingin kan, atau sakit gigi kan, lalu kita bawa obat ke dokter, ditanya oleh dokter garing apa, nah itu kan jadi masalah pada. Itu bukan merusak kesabaran pada. Kalau kan umpama ditangani dokter garing apa ikan merana ya kalau sembunyian pariksa aja seorang dokter juga sudah nyulik beneran. Ayo ulun ini dukai menggetar, gigi sakit. Tapi jadi masalah itu. Bukan mengadu-ngadu, kekaruan. Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah sabar.
Safah itu adalah memaafkan kesalahan orang. Jadi memaafkan ini bukan perkara mudah juga, perkara yang sangat sulit. Tapi ganjaran pahalanya sangat besar. Ganjaran pahalanya sangat besar. Coba kita bayangkan, suatu ketika umpama kita difitnah orang, hancur nama kita di masyarakat. Ada kau lagi kita bangkit karena runtuh harga diri, difitnah orang. 3 hari kemudian datang orangnya ke rumah, minta halal, minta rinda. Nah, di sini berat untuk memaafkan. Di sini berat. Tapi kalau kita bisa untuk memaafkan, nah disitulah ganjarannya sampai ke dada tulisannya. Daripada ganalnya luar biasa. Daripada ganalnya luar biasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahumullah. Kembali kita kepada masalah suhuf catatan. Jadi orang yang berniat tadi, maka Allah akan kasih ganjaran kepadanya. Wa minhu, dan kemudian lagi di antara habar yang Rasulullah habarkan kepada umat, hisabullahi lil ibadi ala ma waqa'a minhum wa huwa bihasabil a'mal. Yaitu adalah didatangkannya perhitungan daripada Allah kepada hamba menurut perbuatan yang terjadi bagi mereka itu hamba, maka itu adalah perhitungan dengan amal. Fayakunu yasiran fi haqqil muti'in, maka itu adalah menjadi sangat mudah pada orang-orang yang taat. Wa asiran fi haqqil kuffar, dan itu menjadi sangat kesulitan, susah payah pada hak mereka orang kafir. Wa asatil mu'minin, dan orang-orang mukmin tapi mereka sering bermaksiat. Ada doa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Namun macam berdoa juga baik diharapi lagi, Allahumma dkhulil jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke surga ada bagi hisab. Ini hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu kayak ibarat bahasa kita tuh. Dia turun ke kendaraan di burung anggam di bawaan maksudnya, dijaganya oleh polisi. Pinggir Pak gini. Mati mesinnya, mati. Bapak ada bawa STNK, ada. Ada bawa SIM, ada. Ada bawa yang lain, ada. Lihat gitu polisi. Setelah dilihatnya, oh iya Pak ya sudah buat hal lagi kedumpit. Ada bahina himat kalinya. Itu ngarannya mudah. Dia nangalih tuh ya macam-macam dicarinya. Macam-macam dicarinya. Stop. Wa minhu, dan kemudian diantaranya pula yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa penghabarannya kepada umat, waznul a'mal, timbangan amal, atau suhufuha, atau catatan amal, wa huwa sahihu fi mizanin wahidin. Nah maka itu nanti akan diletakkan di dalam timbangan yang satu, hakikiyin yang benar. Lahu qasabatun walisanun wa kafatan, dan timbangan itu ada mempunyai batang, ada mempunyai pipi ringan, ada mempunyai lidahnya. Maksudnya supaya nyaman memaham timbangan ini. Di sini ada tihangnya. Nah kemudian di sini ada daunannya, naraca kemarannya. Ya kayak timbangan emas lah. Ada di TV itu berita masalah persidangan. Nah, ada di kameranya timbangan. Untuk timbang betul-betul matanya. Patung kemarinnya. Nah, jadi timbangannya seperti demikian. Jadi di neraca sebelah kanan dan di neraca sebelah kiri. Piringan neraca itu bahasa.
Lawi jatama'a fi ihdahuma as-samawati wal ardh. Lawi jatama'a fi ihdahima, jikalau tak kumpul, diandak dikumpulakan pada salah satu kedua pipiringan tadi oleh langit dan bumi, lawasi'at huma ihdahuma, niscaya muat langit dan bumi tadi. Wahyallati tuzimu fi hal hasanat min nurin, itu adalah nanti akan ditimbang akan amal-amal kebaikan daripada nur cahaya. Walau ukhral lati tuzimu fiha sayyi'atu min zulma, dan timbangan yang satunya akan ditimbang lagi itu adalah kejahatan daripada kegelapan. Ada kegelapan. Ada di antara salah satu amal yang sangat berat di dalam timbangan, yaitu adalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat berat luar biasa. Makanya kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad jangan sampai tidak bersalawat. Jangan sampai tidak membaca salawat kepada Nabi SAW. Adapun salawat sudah sering kita bicarakan, salawat itu macam-macam. Terserah kita hendak memilih, hendak menghandap kah, hendak panjang kah. Yang paling baik salawat itu adalah yang kita baca. Yang mana yang kita baca. Berapa kita hendak membaca, terserah kita. Pun hendak kau banyak. Sallallahu alaihi wasallam kau banyak. 100 kah, hendak 500 kah. Intinya kita ada membaca salawat kepada Nabi SAW. Kalau mau buku yang khusus membicarakan tentang salawat, itu dalail namanya. Dalailul khairat. Nah, itu sudah disusunahkan di ulama-ulama terdahulu, mulai daripada hari Senin pertama, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, taputar satu minggu salawat. Jadi salawatnya itu hari-hari lain bacaannya. Nah, itu diantara yang sangat berat timbangannya. Dan kemudian diantara pula yang sangat berat timbangannya di timbangan amal, perkataan la ilaha illallah di akhir umur. Tentu orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah ini orang yang rancak sudah latihan. Orang yang sering sudah latihan mengatakan la ilaha illallah ini. Jadi ada namanya timbangan amal. Fatasawwarul a'malul hasanatu bi suratin hasanatin nuraniyatin. Maka terserupa amal-amal kebaikan itu dengan rupa yang elok, yang bercahaya. Umma tutrahu fi kafatin nur, kemudian ia diandak di timbangan sebelah, di timbangan cahaya, wa huwal yamin, itulah kanan. Fatasqulu bi fadlillahi ta'ala, maka ia menjadi berat dengan karunia Allah. Fatasawwaru a'malu sayyi'ah, dan kemudian berupa amal-amal jahat bi suratin kabihatin zulmaniyatin, dengan surah rupa yang gelap yang jahat. Summa tutrahu bi kafatil zulmah, kemudian ia diletakkan di piringan sebelah yang gelap. Wa hiya shimal, yaitu adalah nang al-mu'iddatul sayyi'at, itu yang sudah disediakan untuk kejahatan, maka ia menjadi ringan. Wa hadza fil mu'min, maka ini berlaku kepada orang-orang yang mukmin, yang taat. Timbang amal kebaikan, ditimbang amal kejahatan, menang amal kebaikan. Menang amal kebaikan. Jadi walaupun di timbangan amal tersebut menang timbangan amal kebaikan sedikit, maka ia masuk surga. Apabila menang timbangan amal kejahatannya, maka ini akan bersebelah. Cuma ada di situ kaina nang sama. Kalau khilaf ngarannya ashabul Arab itu kan antara kebajikan dan kejahatan sama. Jadi kada kemana-mana orangnya. Ujar malaikat, lamun nyepian hendak masuk surga, cari ipam kawan. Minta amal sedikit barang. Terus memberatin yang sebelah. Bila barat, nyerpian kau ke surga. Kurang 4. Mencari di padang mahsyar kada tak ulih. Kurang mungkin berataan bahagia. Jadi jangan seikong ko lawan yang beriakan, aku gin parlo juga. Jangan seikong aku parlo juga, nang seikong aku parlo juga. Bertemulah ia dengan orang nang putus asa. Dia mau nikah mendak amal nih, ampun kau aja nih bawa.
Aku ini ada harapan juga. Banyak dosa pada pahala. Bawa sudah. Akhirnya dibawa oleh seseorang ini. Dan pada ketika diletakkan di titik di amal ini timbangan, akhirnya amal kebaikan lalu wae besok masuk surga. Ujar Allah Ta'ala malaikat hadang dahulu. Oh, jangan langsung masuk. Ngapa pulang jeneng seikongnya? Oh, dia malaikat ada ingat lawan kawan udah nyaman. Kebanyakan udah nyaman kada ingat. Mana nang membari tadi orangnya bawa dua. Itu ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Oh, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itu tadi adalah timbangan amal. Dan kemudian wa minhu asy-syafa'atul uzma lahu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada. Kemudian nanti sambungannya insyaallah syafaat yang besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu keputusan diberi pengarangnya keputusan. Ini mahadang keputusan bangkit dari kubur. Belum ada keputusan apa-apa. Nah, disitulah nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya syafaatul uzma, syafaat yang besar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita berharap memohon kepada Allah semoga amal ibadah diterima dilipat ganda, dapat pengampunan dosa dan senantiasa diturunkan rahmat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahaman nabiyyin. Rabbih, Allahumma astur ibana wa yuba ma'alimna anna wa taqabbal anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.